DR ini deh, DR Cinta ZW. Bisa dipin gak? Cara ngepinnya gimana? Salah guys. Curhat with gini. Wait. With Dokter Cinta Zewitson. Nah gini. Nah gitu tuh. Oke. Aku sih nggak ada cerita. Aku lagi punya energi baik banyak banget after hearing session. Sampai sekarang berarti efeknya. Wow. Tepuk tangan. Itu segitunya ternyata efek dari begitu. Kan kamu tahu kisah cinta kita nggak ada. Iya lagi. Minggu ini capek banget, butuh dipuk-puk. Dista, semangat. Kenapa sih? Emang kenapa? Kalau boleh tahu. Kita harusnya pakai itu tahu, pakai yang apa? Apa tuh namanya, stetoskop. Halo Pak Dok. Halo. Selamat malam. Bertemu dengan saya Dokter Cinta Zewitson. Hari ini saya ingin mendengarkan curhatan-curhatan Anda. Terserah, mau tentang hidup, tentang cinta, boleh. Saya akan memberikan, bukan stetoskop ya namanya. Apa sih namanya? Aku lupa. Saya akan memberikan sebuah wejangan yang mungkin kalian tidak dapatkan dari teman-teman di sekitar Anda yang sangat suportif dan tidak peduli. Let's go. Baik, silahkan dok. Pasien pertama ada Kakak Dista ya. Gimana? Dista hari ini lagi capek kenapa? Kalau boleh tahu. Hai Nabila. Kok aku oke? Kalau gitu, kalau nggak mau ya udahlah, nggak usah live. Baik, di sini sudah ada Dilhab dengan WK. Kalau menurut saya WK itu emang sangat wadidu agak wigi. Kemarin aku buka first IG, terus isinya orang berpasangan semua, meanwhile aku selalu post unity. Tidak apa-apa. Semua punya waktu dan kesempatannya masing-masing. Mungkin nanti ya minggu depan, sebulan ke depan Anda bisa bertemu dengan seseorang yang mencintai Anda. Tidak apa-apa, tidak masalah. Hidup ini diikutin aja maunya kemana. Tapi jangan lupa harus nyari juga. Hukumnya friendzonin orang 3 tahun apa ya dok? Kalau seperti itu saya jujur aja nih. Jujur susah dimengerti orangnya. Hukumnya sudah pasti karma buruk. Gak, bercanda. Emang ada ya orang yang friendzonin 3 tahun? Gila ya. Kalau boleh tahu detailnya seperti apa tuh Kak Punjel? Apa nih kok tiba-tiba dokter cinta? Iya. Habis daripada kita ngobrolnya nggak tahu mau kemana, nggak kesana kesini, mending kesini aja. Tapi aku maunya dicintai Mark Lee. Itu juga salah satu indikasi bahwa Anda sudah mulai melupakan hal-hal duniawi yang sangat realistis ya. Menurut saya hal itu agak sulit dicerna dan tidak bisa dimengerti juga. Lebih baik ada kalanya kalian sadar akan hidup ini, bahwa dunia ini ada yang namanya realita. Seperti itu. Ini udah antrian berapa dok? Ini masih antrian pertama. Ini cara kamu mengendalikan topik dalam komentar live ya? Yes, betul sekali. Baik, yang bisa memberikan, udah gak ada tulip-tulipan ya? Sedih. Yang memberikan gift
Kalian boleh berkeluh kesah di sini. Bercanda guys. Cariin Sway. Cariin apa itu? Kalau boleh tahu, pasien Dilhab. Kalau nggak pernah cinta-cintaan gimana? Tidak masalah, saya juga bisa mendengarkan datang kalian tentang kehidupan. Aku maunya sama kamu, boleh nggak Son? Itu juga hal-hal yang tidak mungkin terjadi ya. Itu agak di luar kuasa saya juga. Ada tulip kok tapi nggak ada eventnya. Betul, terserah deh, mau kasih apa aja boleh. Aku akan bersenang hati jika diberi apapun itu. Ya udah dok, aku mau tanya, kalau PDKT menurutmu mending sat atau take it slow? Baik. Ada hal-hal yang kalian harus perhatikan di dalam proses PDKT. Kalian harus mengetahui beberapa faktor. Ketika Anda dekat dengan seseorang, apakah ada love bombing di dalam hubungan tersebut? Kita harus menerapkan 3-month rule. Apa tuh kalau boleh tahu dok? Jadi 3-month rule ini itu biar kalian tahu dulu nih selama 3 bulan tuh intensitasnya seperti apa. Kalau memang menurut kalian seseorang ini cocok buat kalian gitu ya, kalian cari tahu dulu tuh selama 3 bulan. Kalau bisa lewat 3 bulan cintanya, intensitasnya stabil, nggak tiba-tiba hilang, nggak tiba-tiba nggak jelas, nggak tiba-tiba ternyata udah deket sama orang lain, itu baru boleh dipertimbangkan. Seperti itu ya Wina. Kamu punya temen yang bisa dikenalin nggak biar pasiennya berkurang? Baik, untuk hal tersebut sepertinya sulit karena jujur dokter nggak punya teman. Aku cuma bisa kasih keramaian teks dalam layar. Baik, tidak apa-apa, terima kasih banyak. Love bombing apa tuh dok? Lagi sayang-sayangnya terus dibom kah? Nggak, salah ya, Ibu Ata salah. Bukan seperti itu ya. Jadi love bombing itu adalah ketika baru saja dekat dia memberikan semua rasa cinta yang sepertinya membuat kalian tercinta-cinta, membuat kalian kecintaan. Itu harus dipertanyakan guys. Karena yang namanya akal dan hati gak bisa sinkron. Seperti itu. Tips biar crushnya peka gimana dokter? Capek ngode mulu. Ada yang namanya mengatakan duluan. Baik, ketika Anda mengatakan perasaan Anda kepada seseorang, itu akan melegakan hati, melegakan jiwa. Daripada Anda harus terus bertanya-tanya apakah seseorang ini benar-benar suka sama saya, sepertinya sulit. Saya boleh PDKT-in duluan nggak? Tentu saja boleh. Dalam hal cinta tidak memandang gender, terserah siapapun boleh menyatakan duluan, mengawali duluan, semuanya boleh. Dokter cinta ini kira-kira based on teori atau experience? Baik, saya sudah mempelajari dan saya sekolah di Eropa. Iya. Dulu saya sekolah di Eropa tentang percintaan ini. Jujur buat saya, setelah 10 tahun saya belajar, cukup sulit untuk memahami ini semua. Namun saya akan mengajarkan ini semua kepada anda ini, kepada pasien-pasien saya yang tidak punya pengalaman percintaan.
S3 percintaan ya ini? Enggak dong. Betul, saya S3 kemarin saya mau melanjutkan hingga profesor cinta ya. Saya menjadi profesor cinta. Ya sudah warning gak sih itu toxic red flag? Jangan dong. Kalau mau jadi dokter cinta harus ngambil jurusan apa dok? Ada namanya sastra cinta. Ketika kalian mengambil sastra cinta, kalian akan dipelajari sama bahasa-bahasa cinta yang kadang-kadang kalian juga tidak mengerti. Kalau apalagi tuh? Oh berarti aku harus nembak dia ya? Belum tentu. Belum tentu harus menembak. Tidak ada salahnya mengatakan kalau Anda suka. Ketika Anda sudah mengatakan hal tersebut, mau dia responnya apa, Anda juga harus siap. Jika ditolak, bukan ditolak. Jika dia menerimanya dengan baik, bagus. Jika dia menetapkan untuk hubungan ini cuma berteman aja, kita berteman aja, oke, it's fine, seperti itu. Jangan dibawa pusing guys, cowok di dunia ini ada banyak. Gimana sih cara nyatainnya dok kalau kita suka dia? Pertama, ketika kalian sudah dekat selama beberapa bulan, kamu tuh warnain rambut juga ya? Emang ini diwarnain? Oke, ketika ketika Anda ingin dekat dengan seseorang, ingin menyatakan perasaan kalian, kalian bisa pertama kode lewat lagu. Bercanda. Tentu saja itu hal yang salah. Jangan ditiru. Pertama yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda ingin menyatakan perasaan, ketika kalian sudah dekat selama 3 bulan atau 4 bulan dan tidak ada progres apapun, bisa dimulai dengan pertanyaan, kita ini sebenarnya apa? Jika jawabannya adalah menurut kamu gimana, kalian bisa menjawab, kalau aku merasa apa tuh perasaannya seperti apa, silahkan diutarakan. Jadi kalian harus punya momen dimana kalian bisa mengobrol dengan serius dan dengan dengan baiklah, seperti itu ya, seperti itu. Terus bisa nggak sih temenan sama mantan? Tentu tidak. Menurut saya berteman dengan mantan adalah hal yang patut dihindari. Berteman boleh, namun jangan menjadi teman dekat, apalagi sahabat, karena ini akan karena ini efeknya akan berhubungan dengan masa depan kalian, seperti itu. Ketika Anda sudah punya pasangan lain dan ini akan menjadi konflik dengan pasangan kalian, seperti itu. Itu pendapat saya. Kalian boleh setuju, boleh tidak, tapi ini tergantung orangnya. Semuanya tetap tergantung orangnya. Baik. Seperti itu. Seperti itu Laila, mengerti? Dokter ya ini berpengalaman sekali. Saya sudah mengatakan kalau saya kuliah di Eropa selama 10 tahun karena saya tidak lulus. Wajar gak sih bestia sama cowok udah buat perjanjian gak saling suka tapi malah aku yang baper? Tentu perasaan dan akal sehat sulit kita sinkronisasi. Bahkan mereka bisa berjalan berbeda kehendaknya. Jadi, ketika kalian sudah membuat perjanjian, kalian harus berkomitmen dengan apa yang kalian sudah buat. Seperti itu ya. Oh salah ya, bukan Laila ya. Kalau terjebak dalam pertemanan dengan mantan, bagaimana caranya keluar dok? Baik,
Menurut saya ini adalah hal yang rumit ya. Kalau terjebak dalam pertemanan dengan mantan, bagaimana cara keluarnya? Mungkin tidak masalah jika berteman dengan siapapun itu. Jika kalian merasa hubungan kalian ini dengan pertemanan dengan mantan ini tidak baik untuk hati kalian sendiri atau untuk hubungan dengan orang lain juga, tidak masalah, hubungannya bisa di jangan di cut off, tapi hubungannya bertemannya secukupnya, yang cukup-cukup aja guys, begitu. Kalau tips menghilangkan trust issue saat kenal orang baru gimana dok? Kita harus menggunakan mindset bahwa semua orang semua orang tidak sama dengan semua orang yang lain. Dan jangan menggeneralisasikan bahwa semua cowok sama aja. Setiap orang punya sifatnya masing-masing, personalitinya masing-masing. Jadi kita harus bijak juga ketika berkenalan dengan orang lain. Karena bagaimana rasanya jika kalian ada di POV yang sama. Misal, aku juga trust issue sama kamu karena dulu aku bla 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 bla. Nah, sebenarnya pasti rasanya tidak enak karena belum tentu orang itu sama seperti orang yang pernah membuat Anda sakit hati atau seperti pernah membuat kalian merasa kecewa. Jadi tidak ada salahnya membuka lembaran baru, membiarkan orang itu menjadi dirinya sendiri tanpa kalian harus berpikir dan replace orang ini seperti orang yang ada di masa lalu kalian. Seperti itu. Gila, jago banget gue jawabnya. Aku ngerasa bersalah banget ngefriendzonin dia, tapi aku nyamannya cuma jadi temen. Gimana dok? Baik, jawabannya adalah yang harus membuat keputusan adalah dirimu sendiri. Karena untuk pasti menjadi cowok yang kamu friendzonin ini juga tidak enak juga. Mungkin dia mengharapkan sesuatu, namun kamu bisa melakukan suatu hal, yaitu silahkan diobrolin baik-baik sebaiknya seperti apa. Jika Anda juga tetap jika Anda juga tidak mau kehilangan dia sebagai orang yang menemanimu selalu, menurut saya kamu juga harus dipertanyakan. Kamu harus mulai berpikir sebenarnya apa ya mauku, apa ya yang aku harapkan dari dia gitu. Mungkin saja berkomitmen adalah hal yang sulit buat kamu. Mungkin banyak faktor yang ada di kepala kamu yang yang sulit diterima gitu ketika harus punya sesuatu hubungan yang serius seperti itu. Jadi lebih baik diobrolin semuanya, apa keluh kesahnya kamu dan apa yang dia keluh kesahkan kepada kamu. Seperti itu. Secukupnya berapa sendok makan? Hal-hal seperti ini tidak ada takarannya guys. Secukupnya belum tentu cukup buat saya atau cukup buat Anda. Cowok di dunia ini ada banyak, tapi kalau kecintaan sama dia doang gimana Zui? Betul. Memang hidup ini kadang seperti itu rasanya. Anda bisa merasa satu orang ini adalah duniamu. Namun tidak dipungkiri dunia ini sangatlah kompleks dan sulit dimengerti. Tapi silahkan pertanyakan itu pada dirimu, pada hatimu dan akal sehatmu. Kalau tips biar bisa deket sama doi gimana dok? Tapi dia terlalu keren untuk aku dok. Baik,
Mungkin rasa-rasa insecure atau rasa-rasa tidak percaya diri dalam memulai pendekatan dengan seseorang itu pasti selalu ada. Tapi prinsip saya adalah hidup ini cuma sekali, guys. Ketika kalian tidak memanfaatkan uh, waktu dan kesempatan yang kalian punya untuk menyatakan apa yang kalian rasakan, menurut aku sangat tidak wise. Jadi lebih baik katakan jika kalian memang ingin dekat, atau nggak masalah kalian jika mau make a move. Masalah insecure dan masalah kurang percaya diri itu tidak apa-apa, itu sangat wajar. Dokter pun juga pernah merasakan seperti itu. Namun jika tidak dicoba, kita tidak tahu kemana ujungnya. Atau mending sama orang lama udah kenal atau sama orang baru kalau mau mulai membangun hubungan. Pertama, ketika Anda kembali dengan seseorang yang lama, hal yang harus kalian ingat adalah seseorang ini belum tentu sama seperti orang yang dulu. Belum tentu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dan bisa saja hal-hal yang dulu yang belum yang menjadi faktor hubungan kalian ini tidak berjalan itu bisa terulang lagi gitu. Jadi menurut saya hal itu tidak bisa dipilih oleh saya. Yang bisa tahu adalah Anda. Kalau dengan orang baru tidak masalah juga, karena memulai semuanya dengan membuka lembaran yang baru itu mungkin bisa menjadi lebih baik. Bertemu dengan orang mungkin yang lebih baik, tidak ada yang tahu. Apalagi takut menjalani hubungan sama cowok walau sudah mencoba tapi nggak bisa. Menurut kamu gimana? Mungkin kamu harus mempertanyakan juga apa yang ada di pikiran kamu, apa yang membuat kamu tidak percaya lagi dengan hubungan dengan seseorang. Ketika kamu sudah tahu faktornya apa, baru deh kamu bisa tahu kenapa. Hal yang harus kalian pahami adalah, yang harus kalian catat, jangan lupa juga merefleksikan diri. Karena hubungan ini bukan cuma tentang mau dicintai aja, tapi juga mau mencintai. Ekspektasi kalian juga boleh sangat tinggi terhadap seseorang, tapi jangan lupa juga orang lain itu juga punya ekspektasi juga terhadap kamu. Jadi yang harus dipikirkan juga adalah jangan lupa merefleksikan diri. Banyak ya serius banget kayak kuliah umum. Aku sampai bengong sendiri. Oke, baik. Kalau bikin strik terus mabar bareng terus chattingan itu teman apa gimana? Hubungan tidak bisa dipatok dari bikin strik di TikTok, sering mabar, sering chattingan, tidak bisa. Hubungan itu ketika Anda sudah mengatakan apa yang kalian rasakan, memulai sebuah komitmen untuk menjadi pasangan, mungkin itu adalah hubungan. Menurut kamu orang yang gak pacaran tiba-tiba pacaran tuh bakal blow on dan gampang dimanipulasi gak? Pertanyaan yang baik, tapi jawaban ini hampir sama dengan jawaban saya yang tadi. Akal sehat dan hati suka tidak sama, suka tidak sinkron. Ketika hal tersebut terjadi, kita sebagai teman yang baik ada di lingkungannya, jangan lupa juga peduli dengan temanmu sendiri. Seperti itu. Jika ada hal-hal yang sudah
masuk ke hubungan yang toksik atau menjadi hubungan yang tidak sehat lagi. Hal tersebut harus di consider seperti itu. Kalau pacaran lama tapi stuck di situ-situ aja, solusinya gimana, Dok? Tidak masalah, hubungan itu namanya berproses pasti. Jika hubungannya di situ-situ aja, nggak ada progres, ingat lagi komitmen kalian di awal membangun hubungan itu seperti apa. Ketika kalian berkomitmen untuk ayo kita berproses sama-sama, ayo kita usahakan hubungan ini bareng-bareng. Dengan hal-hal tersebut, ketika kalian ingat lagi masa-masa dulu waktu awal pacaran, kalian bisa memikirkan kalau mungkin emang prosesnya tidak mudah karena kalian berdua masih berkembang, sama-sama berusaha untuk mengusahakan hubungan ini. Jadi menurut saya tidak ada salahnya perasaan ini juga diomongin, dijelaskan apa yang kamu rasakan. Jadi ketika kalian berdiskusi tentang hal ini dan dikomunikasikan, jadinya kalian bisa tahu rencananya mau seperti apa gitu. Misal sekarang aku udah ngerasa hubungannya gini-gini aja deh. Oke. Ya udah, kita mau nggak kita di hari apa bikin apa, atau melakukan hal ini itu yang dulu waktu awal-awal pacaran tuh terasa seru gitu-gitu. Jadi merencanakan sesuatu bareng-bareng lagi, membuat sebuah chemistry lagi gitu. Menurut saya sih seperti itu. Baik, Kadilhab, apakah terjawab? Dalam hubungan komunikasi adalah hal yang penting ya, Dok. Iya, betul. Jika kalian tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik juga susah, karena hubungan ini butuh ucapan, butuh perasaan, butuh akal sehat juga. Jadi makasih lo Dokter Zwe, sama-sama. Tidak apa-apa, hubungan itu pasti memerlukan proses untuk saling mengerti satu sama lain. Jadi tidak ada salahnya buat diobrolin seperti itu. Coba disampaikan. Kalau orang yang bucin banget pas fangirling, kemungkinan bucin juga nggak pas pacaran atau nikah. Bisa jadi. Dalam hubungan nggak udah. Kalau cowoknya pengen HTS-an dan nggak ada kepastian tuh gimana, Dok? Yang harus dipertanyakan adalah dirimu sendiri. Apakah dirimu merasa kalau hubungan ini patut untuk dijalani atau tidak? Karena yang paling tahu itu adalah dirimu sendiri. Bisa jadi aku sih bisa banget tapi cowoknya Markly. Baik Deva. Baik, seperti biasa saya sudah menjawab yang tadi yang saya sampaikan. Dokternya melarang halu. Ya, betul. Saya boleh ngefans, boleh yang sewajarnya aja. Jangan lupa kita juga punya kehidupan. Kita juga punya kehidupan yang pengen kita, yang ideal untuk diri sendiri. Tapi jika Anda merasa kehidupan idealnya seperti ini, juga tidak masalah. Tidak ada yang mengatur, hidup ini tidak mengatur. Hidup ini tidak mengatur. Hidup ini tidak ada yang mengatur, jadi aturlah hidupmu. Emang dianggap serius ya, Dokter? Kan itu cuma omongan orgil. Tidak masalah, tapi semua kata-kata yang dikeluarin di sini saya anggap serius. Bahkan ketika Anda mengetik WKWK, menurut saya WKWK itu juga serius. Ngomong apa sih gue?
Seperti itu. Serius, 100 serius. Baik. Baik Kak Deva, baik. Capek juga ya ngoceh selama setengah jam. Apakah ada lagi hal yang ingin kalian pertanyakan kepada saya? Mumpung saya lagi nggak ada jam, saya lagi tutup klinik saya. Flu lagi sound enggak, emang kayak gini bang. Salken dari Medan. Halo Medan. Mending ngomongin asmara Gen Z, jadi kamu suka siapa? Saya suka kamu. Kamu warnain rambut ya Zwe, Salfok? Enggak kok. Dokter kok outfitnya kayak bocil lepep sih? Iya betul. Kamu udah capek ya Zoe ngomongnya? Tidak, sebenarnya saya tidak lelah. Cuma dari tadi tidak ada yang ingin memberikan sebuah curhatan. Jadi saya bingung mau ngomong apa. Baik, dipersilahkan siapa yang ingin memberikan sebuah pertanyaan. Terima kasih Dipsi. Terima kasih banyak. Di nanti oversharing males. Takut kamu suka ngorek. Padahal ini kesempatannya kamu bercerita. Saya jarang-jarang loh membuka curhat-curhat seperti ini. Soalnya aku gampang kepancing. Tidak apa-apa. Curhat oversharingnya di sleep call bisa nggak dok? Tentu tidak bisa. Itu hal yang sudah berbeda lagi. Sleep call itu Anda bertemu Sweatson Unity. Kalau di sini Anda bertemu dokter cinta Sweatson. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Tuh kan gak cuma yang lihat rambut kamu lebih terang. Emang iya. Setiap berapa kali ketemu sama dokter cinta? Seminggu sekali. Tapi jika kalian juga tidak punya masalah percintaan, juga sama saja. Saya tidak berguna di sini. Amal lebih baik saya pergi saja. Dadah. Wih, Reels, terima kasih sudah memberikan cold water. Cinta itu yang main sulap kan? Pesulap. Dokternya pundungan. Perasaan tadi banyak yang mengkomen cintaku ya. Baik, apakah ada lagi? Badilhab boleh silakan. Jika ada curhatan-curhatan yang ingin disampaikan boleh. Jika ingin mencurhati. Jika ingin bercerita tentang kehidupan, keluhan duniawi juga boleh. Gimana deketin crush yang kita suka biar dia nggak ilfil? Emang kamu gimana deketinnya kalau boleh tahu? Masa tiba-tiba kamu gitu kan tidak mungkin. Mendekatinya yang santai-santai aja, seperti ingin punya hubungan pertemanan dengan seseorang. Entah nanti tiba-tiba entah nanti arahnya kemana, itu membutuhkan sebuah proses guys. Gak ada keluhan lagi dok. Baik. Terima kasih sudah bercurhat di sini. Orangnya pada fokus dengerin kuliah 10 SKS dari
Mendekati itu gimana? Kan tidak mungkin Anda mendekatinya dengan tiba-tiba menjadi badut sulap. Tidak mungkin. Solusi pengen punya pacar tapi males maintenance chat tuh gimana dok? Ini juga sebuah masalah. Pertama, komunikasi itu nomor satu. Ketika dalam hubungan komunikasinya tidak berjalan dengan baik, tentu ini bisa menimbulkan sebuah konflik. Seperti itu. Dari teman bisa demen, betul, dari teman bisa demen. Tidak apa-apa jika hubungannya tidak berujung baik, tidak bisa sesuai dengan ekspektasi Anda, paling tidak Anda sudah mencoba. Kalau cowok udah ngajak tunangan terus dia ngilang tanpa kabar dan belum mengakhiri hubungan pacar, menurutmu gimana? Pertanyaan ini sangat berat. Tapi ketika dia sudah menghilang dan tidak memberikan kejelasan, lebih baik ada yang namanya ikhlas. Ada di dunia ini namanya ikhlas, guys. Mungkin itu memang bukan seseorang yang diperuntukkan untuk dirimu. Begitu. Obat sakit hati apa dok? Banyak. Ada nonton Unity, dengerin lagu Unity, nonton live Dokter Cinta Sweatson juga bisa. Meski in friendzone we have fun sih, tapi kan tetap aja. Betul, saya setuju. Menurut saya lagu friendzone itu sedikit tidak masuk akal. Jangan ditiru, lebih baik didengarkan saja lagunya, jangan diambil pesannya. Kok kamu dari tadi arahnya kayak hubungan yang gak berakhir terus ya? Iya ya. Obatnya sleep call, betul. Kalau si cowok gak ada kabar sama sekali gimana dok? Lebih baik diikhlaskan. Siapa sih yang bikin lagunya? Yang bikin lagunya adalah Unity. Tapi seru, aku sih mengambil pesan dari friendzone, gak apa-apa in friendzone we have fun. Menurut saya itu seperti orang yang bingung. Emang meninggalkah Sway kok diikhlaskan? Bukan seperti itu. Mengikhlaskan seseorang bukan berarti orangnya sudah meninggoy. Mengikhlaskan kalau dia bukan buat kamu. Maaf dok, seharusnya penulisannya dokter Cinta. Iya, betul. Maaf, saya ganti kalau seperti itu. Soalnya karena hadirmu buatku bahagia. Kan emang dia S3 di mana tadi? Di Eropa. Curhat bercurhat with dokter kehidupan deh kali ini, kehidupan Sweetson. Baik. Sekarang dokter mau berganti profesi menjadi dokter kehidupan. Silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan. Emang Anda udah ahli dalam kehidupan dok? Menurut saya ahli dalam memberikan solusi. Ketika saya harus menerapkan, belum tentu seperti yang saya berikan. Belum tentu sesuai dengan solusi yang saya berikan kepada Anda. Namun, paling tidak saya bisa mencerahkan keluhan-keluhan kalian dan kalian bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan ini. Font baju kamu kayak font di CapCut yang kemarin aku pakai. Oh iya ya.
Emang sih nasihatin orang paling gampang. Betul, dokternya udah kelihatan capek banget. Setuju. Dokter, gimana cara menghadapi quarter life crisis tanpa nangis, dok? Quarter life crisis ini harus dilalui. Setiap orang harus melaluinya. Menurut saya, melewati masa-masa seperti itu, rambut kamu cukur ya kak, kalau agak beda. Iya, kan waktu itu aku potong rambut. Menurut saya masa quarter life crisis itu tidak masalah dihadapi dengan menangis, karena kita manusia, bukan dewa bos. Bukan dewa boy. Paham? Kamu tuh ngomong sambil mikir ya? Betul. Kalau saya tidak berpikir, tidak keluar jawaban. Bukan Nabi Boy. Betul, itu dia maksud saya. Hidup ini memang berat. Menurut saya memang berat. Tapi kita harus melewatinya dengan cara apapun. Ketika Anda mengalami quarter life crisis, Anda bingung tujuan hidup kalian mau seperti apa sih? Apa sih yang mau dicapai dalam hidup? Tidak apa-apa, karena pertanyaan itu akan bisa terjawab ketika sudah terjadi dan sudah berjalan. Karena semuanya membutuhkan proses untuk sampai ke tujuan hidup yang menurut kalian ideal, seperti itu. Tercinta ini suka Unity juga gak? Biasanya siapa? Tentu saya tidak suka. Gimana cara menghadapi gak mau kalah saing dalam belajar? Karena aku gak suka teman aku lebih unggul. Tidak masalah. Tidak masalah. Menurut saya itu bisa dipandang menjadi hal yang positif. Namun, ketika Anda memandang persaingan dalam sekolah ini adalah hal persaingan yang sehat, tentu jangan lupa Anda harus belajar menerima bahwa di dunia ini tidak melulu kamu bisa menang terus. Di dunia ini ada namanya kalah. Di dunia ini ada namanya menjadi nomor 2. Dan itu tidak masalah. Yang harus kalian persiapkan adalah mental. Mental bisa menang dan mental menerima kekalahan juga. Seperti itu. Usahakan semua yang kamu ingin, yang ingin kamu tuju, ingin bisa menjadi nomor 1 di kelas, tidak apa-apa. Namun ketika tidak bisa, harus diterima dengan lapang dada. Mana lagi? Gimana sih biar gak questioning sama masa depan? Kemarin aku nyari jawaban itu, ternyata jawabannya udah ditulis sama Allah. Tiba-tiba agamis. Betul. Lapangan voli, lapang bola. Betul. Caranya menghadapi masa depan, pemikiran-pemikiran tentang masa depan yang tidak tahu arahnya kemana. Pertama, hidup ini pasti sudah ada rencana dari Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah berusaha, berdoa. Aku lupa satunya. Seperti itu. Berdoa dan berusaha. Ora et labora. Ketika kalian mengusahakan apa yang ingin diusahakan, jangan lupa juga berdoa biar dikasih jalannya. Seperti itu. Masalah masa depan nanti seperti apa boleh difikirkan, tapi jangan menjadikannya overthink. Karena ketika Anda overthink, Anda jadi tidak hidup di masa sekarang.
Seperti itu. Lapang bola, betul. Saya setuju dengan lapang bola. Semua ada jalannya, tapi gimana dok? Nyari jalannya. Menurut saya yang harus dilakukan adalah bukan fokus dalam mencari jalannya. Fokus mengusahakan dan melakukan apa yang kalian pengen capai. Semisal Anda ingin punya rumah, gimana sih cara mengusahakannya? Belajar soal finansial, belajar bagaimana caranya menabung, jangan lupa juga kerja keras. Lalu ketika proses ini semua, mungkin ada di masa-masa proses ini kalian bertanya-tanya mau seperti apa. Namun ketika semuanya sudah dilalui, pasti rumahnya bisa kebeli karena kalian sudah mengusahakannya dari awal, sudah belajar ini itu. Seperti itu. Secara tidak langsung kamu jadi sudah siap buat punya rumah. Contohnya seperti itu. Tabunganku habis buat 5 cowok gitu lagi. Gimana dong? Tidak masalah karena yang tujuan yang ingin kamu capai kan belum tentu mau beli rumah. Jadi jangan overthink masa depan, harus move on dari masa lalu biar bisa hidup di masa kini ya. Asik, betul. Yang penting kita sudah berusaha mengarahkan yang terbaik, untuk hasilnya diserahkan pada Tuhan. Setuju. Setuju banget, setuju. Udah capek aku jadi dokter. Capek dok, aku udah ngerasa settle tiba-tiba mulai dari nol lagi dok. Nggak apa-apa, tenang aja guys. Semua yang hilang pasti akan digantikan. Jadi semangat terus, pelan-pelan dijalani. Jangan terburu-buru, tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru sebelum bertemu. Capek aku jadi pasien, mau jadi koki sekarang. Baik, silahkan masak. Loh, saya udah antri panjang, dokter udah capek. Dari tadi Kapunjel, apakah memberikan sebuah pribadi dokter cinta ya? Tentu tidak. Saya mempelajari ini dari Eropa karena saya sudah lulus 10 tahun mencari jawaban dan belajar soal kehidupan dan cinta. Karena Tuhan yang Maha Tahu untuk hambanya. Betul. Makasih ya dok, semoga sukses selalu dok. Amin. Nama kampusnya apa? Nama kampusnya adalah Shunfeng. Seperti itu. Capek juga ya. Aku sudah mengoceh selama 1 jam. Prancis apa Taiwan itu coba. Beberapa bulan terakhir aku ingin buka usaha tapi maju mundur karena omongan orang sekitar yang bikin aku takut memulai. Pertama, hidup ini bukan diatur oleh orang lain. Dan hidup ini juga jangan takut untuk mencoba suatu hal. Karena jika hidup ini dimanfaatkan dengan baik, dilakukan tanpa harus memikirkan apa pendapat orang lain, pasti kalian jauh lebih enjoy. Hari ini ada yang bikin Anda happy nggak dok? Ada. Tentunya bisa berinteraksi dengan kalian,
Mendengar curhatan-curhatan kalian ini jujur membuat saya ingin terus hidup. Asik. Percayalah bahwa setiap kegagalan pasti ada hikmahnya. Setuju. Jujur, betul. Bisa aja. Besok libur nggak dokter? Besok saya libur. Besok saya day off. Jawaban karir bukan nih. Tentu bukan. Sebelum bertemu. Kalau happy senyumnya mana dok? Maaf, jika Anda ingin melihat saya tersenyum, Anda harus memberikan jet pribadi. Aku gak bakal senyum. Aku akan kayak gini terus. Bercanda ya guys. Mahal ya senyumnya. Betul guys, emang senyumku tuh mahal. Betul, temanku ada yang namanya Hikmah. Senyum lagi. Senyumnya untuk pribadi, betul. Makasih ya, capeknya langsung hilang karena ada dokter cinta dan dokter kehidupan. Betul. Saya di sini hanya ingin membuat kalian bahagia. Karena kalau Egyo bayar berapa dok? Bayar komodo atau motor sport? Itu memerlukan tenaga. Dikelitikin angin. Geli. Senyum lagi. Dilarang senyum. Karena senyum itu mahal. Sebelum bertemu. Apa sih lanjutan lirikannya guys? Liriknya mahal harga senyum daripada Egyo ya. Betul. Bener kan digilitikin senyum. Kalian sedang apa guys? Kan senyum itu ibadah dok. Masa Anda gak mau ibadah dok? Saya senyumnya tidak di depan kamera, di belakang kamera. Aku selingkuh ke kamu ya, soalnya anjing ngeselin. Kenapa aku harus menjadi selingkuhan? Kenapa aku tidak menjadi first option? Kenapa? Coba madep belakang sambil senyum. Baik. Oh, di belakang kamera suka senyum-senyum sendiri ya dok. Betul. Emang kamu sering merasa jadi second option kah dok? Tidak. Saya menjadi saya. Saya tidak pernah menjadi second karena saya adalah saya. Ning dah. Aku tidak akan tersenyum, tidak akan terpancing oleh kamu. Karena di live dia bilang gak boleh oleng. Ya udah, aku mau selingkuh dulu. Terserah kamu. Karena aku gak pernah jadi first option. Sebelum bertemu, aku diberi balon pesta. Yeay. Terima kasih Dista. Yeay. Ya udah, sini aku beli sleep call kamu. Nice. I love you. Dok, nggak mau beliin makanan untuk penonton kamu. Aku beri. Aji 1 kamu 1. Tidak boleh. Harus Sweatsen 2. Liburan Idul Adha, dokter mau ngapain aja selama liburan? Tentu tidur. Pertama, tidur. Kedua, tidur. Makasih ya Ril Makan Cinta. Sekarang udah ganti spesialis. Iya betul.
Saya sudah menjadi dokter kehidupan. Terima kasih Dista sudah memberikan mawar. Yeay, tapi kamu tidak bisa mendapatkan senyumku. Humay mengirimkan, ngeri banget. Ngeri. Terima kasih Humay. Apakah ada yang ingin dikata-katakan? Dok, Anda barak nomor berapa kalau boleh tahu, Dok? Barak. Ya udah, karena aku lagi selingkuh, ya udah aku mau beli 2 aja. Ya, terima kasih. Kata-kata. Ngata-ngatain orang juga boleh, Kak? Boleh. Kata-kata hari ini, Dok, boleh. Wow, Dilhab memberikan boba tea. Terima kasih. Jangan pernah ya kalian mencoba-coba membuat boba tea karena sulit. Kegagalannya tentu sangat tinggi, apalagi untuk kalian yang tidak bisa masak. Habis live lanjut jadi dokter nggak? Tentu nggak. Katanya gampang, betul. Ya udah, minta buatin kamu aja kalau gitu, oke. Nanti aku buatin. Kegagalan kan kunci kesuksesan, Dok. Betul, silahkan dicoba membuat boba, silahkan. Pengalaman banget tuh bikin sama boba. Iya. Gimana caranya aku harus selingkuh sama kamu secara benar? Tentu selingkuh tidak pernah benar, bukan hal yang patut dibenarkan. Lebih baik kamu putuskan dulu mau sama aku apa dia. Kalau sleep call tuh bisa sama doi. Aku aja nggak, Dok. Ada tiketnya nggak? Emang doinya siapa? Tentu bisa jika kamu melakukan sebuah keberanian. Tinggal ditelepon. Nanti kamu gak kerja sampai hari Minggu, Son. Nanti ngapain aja seminggu ke depan? Jujur, saya mau tidur aja. Emang kalau sama kamu include apa aja, Dok? Tentu include apapun itu. Sleep call sama ibumu aja boleh nggak? Aku mau minta restu. Tentu yang itu juga sulit. Doanya lagi kerja di Korea, tapi Dok, baik, semangat aja kataku. Nggak mau sleep call, maunya ketemu langsung. Baik, semoga kita bisa segera bertemu. Dokter katanya Aji live jam 10, ternyata live jam 1. Baik, boleh dibicarakan dengan Fajri. Sabar ya, sabar, dan stop baik-baik gak sih, Dok? Baik, karena dokter biasanya kayak gitu gak sih? Baik ibu, baik. Udah bosan ya, soal ngomong terus. Dok, nanti jangan ya. Di sini nggak boleh halu ke Elvia, nanti dirujuk ke RS lain. Betul. Saya setuju. Ya udah, rujuk ke RS lain tolong, Dok. Coba ke dokter Farah. Ini kasih orang seperti sering halu, suka tidak menjadi diri sendiri. Dokter Farah mah mendukung aku. Baik, silahkan. Jika dokter Farah lebih mendukung Anda, jangan minta pendapat saya. Stop.
Dokter Farah lagi nonton bioskop, nggak tahu apa-apa dia. Baik. Asik banget dia bisa nonton bioskop. Aku juga mau. Lagi nggak praktek dokternya. Baik, tunggu dia sampai praktek. Ingat Farah, ingat lampu kakak. Betul, baik. Rambut dokter keren nggak? Kalau kalau boleh tahu. Emang kamu nggak diajak dokter Farah dok? Nggak. Terima kasih Dipsi. Terima kasih sudah diberi hati. Aku juga akan memberikan hatiku kepadamu. Ada gitu ya. Geliwet ya kata-kata barusan ya. Dokter paling keren kayaknya kamu doang. Terima kasih. Aku tahu banget kalau aku keren. Kalau Sultan diajak mah nggak ada konsul dari dokter kehidupan kau Mai. Harus banget ada huwanya di akhir. Kamu bercanda. Sangat keren dan ganteng kok dokter Sultan. Terima kasih. Keren kok. Kayak tipis gitu ya. Ya. Dokter gimana caranya aku mau turu? Tinggal turu. Pertama, pejamkan mata. Dokter spesialis apa dok? Dokter kehidupan. Dikasih hati langsung WKWK. Hehe. Hehe. Tadi hehe-nya nggak ikhlas. Pejamkan mata, membayangkan muka dokter Sui. Anda pasti tidak bisa tidur. Guys, pengalaman hidupnya udah banyak ya dok. Sebenarnya tidak. Saya hanya mengatakan apa yang pernah saya dengar dan apa yang saya pernah alami saja. Tidak semua pengalaman pribadi saya. Ya udah, balikin hatiku. Dokter emang gak muak jadi dokter kehidupan. Jujur saya sudah mulai muak. Saya mau pensiun. Dokter kehidupan ambil S4K barusan. Iya. Guys, terima kasih sudah menonton live ini karena aku sudah live sejam. Apa hidup seperti kata-kata di bajumu dok? Life is easy. Setuju. Life is easy. Kamu tuh happy banget pisan dari kita di prakteknya udahan. Guys, maaf banget, ternyata aku jam prakteknya udah beres. Jadi aku sekarang mau istirahat dulu. Terima kasih banyak. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik. Ganti skin dulu dok. Halo. Hai. Dadah. Makasih ya guys. Untuk Dipsi menjadi top gifter nomor 1. Nomor 2 ada Dista. Nomor 3 ada Dilhab. Terima kasih. See you guys. Lucu banget. Kamu bilang dokter lucu banget.